Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, percaya adanya neraka merupakan salah satu rukun iman. Muslim pun wajib mengimaninya sebagai bukti keimanannya pada hal yang gaib. Setiap manusia pasti tidak ingin saat di akhirat kelak tinggal di dalam neraka. Lokasi ini penuh dengan siksa, sesuai dengan balasan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup di dunia. Dikatakan Rasulullah SAW bahwa panas api neraka 70 kali lipat dari panasnya api yang ada saat ini. Sekarang neraka memang tidak berpenghuni. Manusia pun hanya mengetahui lewat Al-Quran dan hadis tentang siksanya yang pedih. Namun tahukah bahwa uap api neraka ternyata sudah kita rasakan saat sekarang ini? Bahkan dikatakan jika uap dari tempat mengerikan tersebut berhembus sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Seperti apa dan kapan neraka mengeluarkan uapnya ke bumi? Ternyata uap api neraka yang sudah kita rasakan saat masih hidup ini adalah 2 musim yang terjadi di bumi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengungkapkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengembuskan hawanya ke dunia. Kondisi neraka saat ini dijelaskan dalam hadis adalah menyala-nyala dan saling membakar satu bagian dengan bagian yang lain. Kondisi saling membakar ini membuat neraka ini mengeluarkan sesekali uapnya keluar pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan salah satu makhluknya ini untuk mengeluarkan uap tersebut. Uap neraka inilah yang membuat musim di bumi berganti dengan begitu mudahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, neraka mengadu kepada Allah. Ia berkata, wahai Allah, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Hal ini karena neraka masih kosong saat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengeluarkan uapnya sebanyak 2 kali, yakni sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Uap tersebut adalah rasa panas yang sangat yang kalian rasakan pada musim panas, dan dingin yang paling menggigit yang kalian rasakan pada musim dingin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila panas siang hari tengah menyengat, tangguhkanlah terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat, karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim disebutkan, dari hembusan neraka atau dari hembusan pintu-pintu neraka yang terbuka. Lantas bagaimana bisa neraka terkenal dengan panasnya api menghasilkan uap yang bisa mendinginkan bumi? Ternyata neraka tidak hanya menyiksa dengan hawa panas saja. Di tempat penuh siksa ini, manusia juga akan menerima balasan berupa dingin yang menggigit dan merontokkan tulang. Dari Atsar Abdullah ibnu Abbas, pada hari kiamat nanti penduduk neraka senantiasa dibakar dengan siksa api neraka yang sangat panas. Mereka terus-menerus beristighosah, memohon kepada Allah untuk diganti hawa yang dingin karena tidak kuat siksaan yang dideritanya. Setelah itu akhirnya Allah datangkan dengan hawa yang sangat dingin di neraka. Akhirnya tulang-tulang dan anggota tubuhnya pada patah dan lepas karena rasa dingin yang mereka derita. Lalu mereka meminta lagi untuk didatangkan hawa panas. Hingga Allah datangkan lagi api yang panas untuk membakar mereka. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ulama sepakat jika siksa neraka tidak hanya panas saja, namun juga dingin yang begitu menyiksa. Namun, uap neraka yang kita rasakan saat ini tidak sebanding dengan uap yang akan terasa dari dalam neraka yang sebenarnya. Lalu siapa penghuni neraka jahanam? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khaffas mawazinu, artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya. Al-Qari'ah ayat 8, yaitu ditimbangkan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Firman Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mufasir Ibnu Katsir menjelaskan makna yang dimaksud ayat tersebut ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Lalu diungkap dengan ummihi yang artinya otaknya. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang yang mengenakan sepasang terompah yang otaknya mendidih karenanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga semua muslim dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya, dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.